Wanita keluar untuk mengambil air namun tidak sengaja jatuh saat dia mengomel. Dia terkejut melihat ada sebuah ginseng di sampingnya. Wanita itu sangat terkejut, karena di masa kelaparan seperti ini, sebuah ginseng bisa ditukar dengan banyak makanan. Namun dia tidak tahu, semua ini berasal dari kebaikannya terhadap gadis itu. Ternyata gadis itu adalah bintang keberuntungan yang terlahir kembali. Asalkan ada yang berbuat baik padanya, mereka akan menerima berkah dari langit. Namun gadis itu tinggal dalam keluarga yang penuh kebencian. Ibu tiri dari kecil memandangnya rendah. Tidak hanya tidak memberinya makan, tapi juga memaksanya untuk bekerja keras. Suatu hari gadis itu pingsan saat mengambil air. Wanita itu segera mendekat dan menolongnya. Setelah memberinya air, gadis itu perlahan pulih. Namun wanita itu melihat bahwa pakaian gadis itu kotor. Dia dengan sengaja mendorong gadis itu. Ketika wanita itu membungkuk untuk membersihkan debu, roti kukus yang dia bawa jatuh. Gadis itu memungut roti dan menunjukkan bahwa roti itu dibungkus kain jadi tidak kotor. Namun wanita itu dengan sengaja mendorongnya dan mengatakan itu terlalu kotor. Dia berbalik dan hendak membawa ember airnya pergi. Namun dia melihat bahwa ember gadis itu kosong. Dia kemudian mengatakan air itu kotor dan tidak cocok untuk diminum. Kemudian wanita itu menuangkan air ke dalam ember gadis itu. Gadis itu dengan penuh rasa terima kasih membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Saat itu juga cahaya emas menyinari tubuh gadis itu. Dan keberuntungan wanita itu langsung meningkat drastis. Di jalan pulang, wanita itu tidak sengaja jatuh. Namun secara ajaib, dia menemukan sebuah ginseng berharga di pinggir jalan. Wanita itu langsung membawanya untuk dijual dan membeli makanan untuk dibawa pulang. Namun begitu dia masuk rumah, dia diberitahu oleh adik iparnya bahwa dia telah dijodohkan dengan seorang preman desa yang berusia hampir 60 tahun. Namun wanita itu sama sekali tidak memperhatikan teriakan adik iparnya dan memutuskan untuk keluar untuk menghirup udara segar. Namun secara tak terduga, dia bertemu dengan gadis kecil itu lagi. Saat itu, gadis kecil itu memeluk wanita itu dengan cemas sambil menangis. Ternyata ibu tirinya berencana menjual gadis itu kepada para pedagang manusia. Dan gadis itu tahu bahwa wanita itu tulus peduli padanya. Jadi dia datang untuk memintanya bantuan. Melihat ibu tiri dan orang-orang yang mengejarnya datang, gadis itu ketakutan dan jatuh ke tanah. Saat ibu tiri mencoba untuk membawanya pergi, wanita itu dengan kuat menarik gadis itu. Mereka berdua terlibat dalam tarik-menarik. Wanita itu berteriak dengan keras, "Ada anak yang sedang dijual." Suara itu dengan cepat menarik perhatian seluruh desa. Kepala desa segera menghentikan orang-orang yang menarik mereka. Setelah mengetahui kebenarannya, kepala desa memarahi ibu tiri. Ibu tiri mencoba membela diri, mengatakan bahwa kekeringan telah menyebabkan tanaman gagal panen. Jika mereka masih merawat gadis itu, keluarganya tidak akan bisa bertahan hidup. Mendengar itu, kepala desa langsung membongkar kebohongannya, mengatakan bahwa ayah gadis itu mengirimkan uang setiap bulan. Namun ibu tiri menjawab bahwa uang itu sudah habis, dan berbohong dengan mengatakan bahwa ayah gadis itu meninggal 3 bulan lalu. Saat itu kepala desa memutuskan untuk meminta orang-orang mengumpulkan beras. Namun penduduk desa tidak bersedia. Para pedagang manusia yang melihat situasi ini, bersiap untuk membawa gadis itu dengan paksa. Namun gadis itu menggenggam erat pakaian wanita itu. Saat wanita itu melihat tatapan putus asa gadis itu, dia teringat ketika dulu dia diusir dari rumah. Ketika gadis itu hampir dibawa pergi, wanita itu dengan kuat menggenggam tangan gadis itu, dan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan merawatnya. Namun dia tidak memiliki cukup beras. Saat itu dia melihat tunangan adik iparnya, yang selama ini diam-diam mencintainya. Melihat wanita itu membutuhkan bantuan, tunangan adik ipar langsung tanpa ragu mengeluarkan uang seserahan. Namun semua ini kebetulan terlihat oleh adik iparnya. Melihat kakaknya dan tunangannya bersikap akrab, adik iparnya sangat marah dan langsung mengambil tongkat dari samping. Ketika dia bersiap untuk memukul kepala wanita itu, gadis kecil itu sekali lagi memancarkan cahaya emas.